Genetica Lab Talk, your go-to source for practical life science conversations about molecular workflows, genomics, and real-life insights. Halo semuanya, selamat datang di Genetica Lab Talk. Di episode pertama ini tentang satu spesies baru yang ditemukan di hutan Riau bernama Humalomena cimawatiae, sebuah penemuan yang bukan hanya penting untuk dunia botani, tapi juga membuka banyak cerita tentang eksplorasi molekuler dan keanekaragaman hayati Indonesia. Dan hari ini kita kedatangan langsung salah satu penelitinya, yaitu Mas Muhammad Rifki Hariri. Mas Hariri, terima kasih banyak ya sudah hadir bersama kami. Nah, Mas Hariri, sebelum masuk ke cerita spesies barunya, boleh cerita sedikit tentang latar belakang Mas Hariri sendiri. Apa yang membawa Mas masuk ke dunia botani dan eksplorasi tumbuhan? Ya baik, terima kasih Mbak Niki atas kesempatan yang diberikan pada saya, dan saya merasa terhormat sekali bisa diundang menjadi salah satu narasumber di Genetica Lab Talk. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hariri dari Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mungkin sedikit banyak mengenai latar belakang mengapa saya sangat menyukai tumbuhan ya. Yang pertama, didasari karena memang dari kecil saya sangat menyukai tumbuhan, dan sejak SD sudah memiliki kebiasaan menanam tumbuhan di depan rumah. Dan setiap kali menemukan tumbuhan baru yang menarik, biasanya saya selalu punya rasa ingin tahu dan ingin menanam tumbuhan tersebut di halaman rumah seperti itu. Kemudian seiring dengan pendidikan yang saya sudah ambil dari S1, kebetulan mengambil di Biologi Universitas Negeri Malang, dan bidang yang diambil juga botani, terus makin meningkatkan rasa ingin tahu dan rasa cinta saya terhadap tumbuhan. Kemudian berikutnya, ketika mengambil S2 di IPB, melanjutkan ke botani juga, biologi tumbuhan, saya mulai menambahkan mungkin skill ya di bidang molekuler dan masih juga berkaitan dengan tumbuhan, sehingga dari situlah yang mungkin menambah ya rasa ingin tahu saya terhadap tumbuhan, dan bagaimana sih dan apa saja sebenarnya tumbuhan-tumbuhan yang ada di Indonesia ini, seperti itu. Oke, berarti ketertarikan terkait tumbuhan ini udah dari kecil ya Mas ya ternyata ya? Iya, betul. Oke, nah terkait penemuan spesies baru Mas ini kan tentunya nggak terjadi setiap hari ya. Nah, boleh dong Mas diceritakan gimana timnya bisa menemukan Humalomena cimawatiae ini di lapangan, dan apakah memang sudah dicurigai sebagai spesies baru sejak awal atau justru nggak terduga tuh Mas? Oke, baik, mungkin sebelum ke Humalomena cimawatiae, mungkin saya menceritakan pengalaman pertama untuk mendeskripsi spesies baru pada tumbuhan. Nah, di sini untuk spesies baru yang kami deskripsi pertama kali memang sama-sama berasal dari famili Araceae atau talas-talasan, tapi dari genus yang berbeda, yakni genus Cyrtosperma. Mungkin teman-teman sekalian lebih mengenal dengan nama lokal Daluga. Nah, kebetulan untuk Cyrtosperma spesies baru yang kami deskripsi itu berasal dari Papua dan berasal dari hasil eksplorasi rekan kami yang kebetulan 2 tahun lalu melakukan kegiatan eksplorasi ke Hati di Papua dan menemukan spesies tersebut. Awalnya masih belum teridentifikasi karena belum ada organ generatif. Namun pada tahun 2023 di bulan November atau Desember kalau saya tidak salah ingat, organ generatif itu sudah mulai muncul, dan akhirnya kami bisa melakukan karakterisasi, dan ternyata ketika dibandingkan dengan spesies-spesies Cyrtosperma yang sudah ada, ternyata memiliki ciri yang sangat berbeda. Nah, dari situlah pengalaman pertama kami mendeskripsi spesies baru dari famili Araceae. Kemudian berkaitan dengan Humalomena cimawatiae, ini merupakan hasil eksplorasi juga dari rekan kami dari Riau, kemudian dibawa dan dibudidaya di Bogor. Awalnya memang belum ada organ generatif yang bisa diamati, sehingga kami belum yakin genus dari tumbuhan tersebut masuk pada genus mana, karena memang
famili Araceae memiliki ciri-ciri yang sangat bervariasi. Namun untuk sementara kami memiliki kecurigaan bahwa spesies tersebut bisa berasal dari genus Homalomena yang dicirikan oleh adanya aroma yang cukup wangi dari tangkai daunnya. Kemudian kecurigaan kedua berasal dari genus Philodendron karena memiliki karakter daun yang dia subpelted atau mendekati pelted seperti itu. Seiring dengan perlakuan kami terhadap tumbuhan yang sedang dibudidaya tersebut, akhirnya beberapa bulan kemudian organ generatif muncul, dan di saat yang bersamaan kami juga tidak hanya melakukan karakterisasi morfologi tapi juga melakukan analisis sekuen DNA sebagai pendukung. Dan dari hasil pengamatan ciri morfologi, awalnya kami menduga genusnya bukan dari Homalomena tapi dari genus Furtadoa. Nah, Furtadoa ini merupakan kerabat dekat dari genus Homalomena, seperti itu. Makanya langkah kami sebelumnya sudah cukup tepat untuk membantu dugaan kami apakah memang spesies tersebut dari genus Homalomena atau ternyata atau bukan, dengan adanya tambahan informasi DNA seperti itu. Nah, setelah analisis lebih lanjut, membandingkan dengan referensi dari artikel-artikel yang sudah terbit, kemudian juga melakukan analisis sekuen DNA, kami semakin yakin bahwa tumbuhan yang kami amati itu berasal dari genus Homalomena, dan akhirnya kami memberi nama epitet untuk genus tersebut dengan nama Cikmawatiae. Oke. Nah, berarti itu emang dari awalnya dari Papua. Untuk yang pertama. Oke. Wah, berarti emang ceritanya panjang ya Mas ya. Betul. Ceritanya panjang banget. Dan mungkin mau ada pertanyaan nih Mas. Kalau bicara tentang eksplorasi tumbuhan, pasti kan ada cerita lapangan yang menarik tuh. Nah, waktu menemukan Homalomena ini, apa sih Mas momen yang paling berkesan? Terus apa tantangan atau kejadian yang unik saat pengambilan sampel? Mungkin bisa diceritakan dong Mas. Iya, baik. Jadi untuk cerita yang mungkin pengalaman yang agak mengesankan ya ketika bertemu dengan spesimen ini, tentunya karena lokasinya memang yang agak tidak bisa diperkirakan. Jadi ketika menemukan spesimen ini di hutan, benar-benar tidak mengira bahwa ternyata ada tumbuhan yang memiliki karakteristik agak unik di tempat seperti ini, karena memang di daerah tersebut bukan habitat yang cukup umum untuk ditumbuhi oleh Homalomena sendiri, karena memang di situ banyak paku, kemudian substratnya dia agak sedikit berlereng, tapi bukan bukit, tapi masih masih substrat tanah yang memiliki ketinggian agak berbeda seperti itu. Jadi si Homalomena Cikmawatiae ini dia tumbuh di tepi-tepi bentukan seperti lereng. Oke. Dan di sekitarnya juga cukup banyak serasah-serasah yang agak menumpuk, sehingga awalnya ketika kami masih belum bertemu dengan spesimen tersebut, kami tidak menyangka akan menemukan, karena memang habitatnya yang agak spesial seperti itu, jadi agak tidak umum. Berarti juga nggak terduga bakal nemu spesies itu juga ya di sana ya. Oke, seru juga ternyata. Oke Mas, ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu buat para pendengar nih. Nah, gimana metode molekuler berperan untuk mengkonfirmasi spesies baru tersebut? Mungkin bisa dijelaskan juga Mas, gimana analisis DNA yang digunakan untuk memastikan Homalomena Cikmawatiae ini memang berbeda dari spesies Homalomena lainnya. Itu mungkin bisa diceritakan dong Mas, mungkin kegiatan-kegiatannya. Iya, baik. Jadi seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan, ketika kami melakukan karakterisasi tidak hanya mengamati ciri morfologinya saja, tapi kami juga menyempatkan untuk melakukan analisis DNA. Nah, untuk analisis DNA sendiri kemarin kami menggunakan sampel yang diambil dari helaian daun,
kemudian diekstraksi DNA-nya, kemudian di PCR. Kebetulan di sini kami menggunakan region dari internal transcript spacer yang berasal dari genom inti. Kemudian setelah itu alhamdulillah kami langsung mendapatkan pita yang cukup terang sehingga bisa langsung untuk diproses sequencing, dan kebetulan sequencingnya juga dilakukan di Genetika Science. Oh, oke. Dan dari hasil yang diperoleh, hasil kromatogramnya juga alhamdulillah cukup bagus sehingga bisa langsung kami lakukan proses analisis lebih lanjut dengan membuat kontik dari sequence forward dan reverse. Setelah itu kami mencocokkan dengan database yang ada di NCBI, kemudian mendownload sekuen-sekuen ITS dari genus Homalomena yang ada di NCBI dan menyusun pohon filogeny untuk semakin meyakinkan apakah dari hasil karakterisasi morfologi kami memang tumbuhan ini dari genus Homalomena. Dari pohon filogeny yang sudah berhasil dibuat, hasilnya memang menunjukkan bahwa spesies ini berasal dari genus Homalomena, meskipun sebelumnya kami agak bingung dengan kerabatnya yakni Furtadoa, karena memang kalau dilihat dari karakteristik spadik atau perbungaan pada Homalomena Chikmawatia ini memiliki ciri yang agak mirip dengan genus Furtadoa, di mana untuk genus Furtadoa sendiri memiliki karakteristik adanya staminodia dan pistilodia pada spadixnya. Tentunya ciri tersebut tidak dimiliki oleh genus Homalomena. Nah, dari penemuan kami ternyata Homalomena Chikmawatia ini dia berada pada percabangan supergrup Cyrtocladon. Jadi mungkin informasi awal juga untuk teman-teman, pada genus Homalomena ini terdiri dari 4 supergrup. Yang pertama ada Cyrtocladon, kemudian kedua Kamekladon, kemudian ketiga ada Punctulata, dan keempat ada supergrup Homalomena. Jadi ini merupakan supergrup besar untuk genus Homalomena. Nah, kebetulan untuk Homalomena Chikmawatia sendiri berada pada supergrup Cyrtocladon berdasarkan pohon filogeny yang sudah kami konstruksi. Tentunya dari pohon filogeny tersebut kami juga menambahkan genus Furtadoa. Kebetulan di NCBI ada Furtadoa sumatrensis dan juga Furtadoa mixta. Dan dari hasil filogeny tersebut ternyata memang kedua spesies Furtadoa juga bercampur di dalam percabangan Homalomena tapi berbeda supergrup. Nah, jadi dari temuan kami berdasarkan sekuen Homalomena Chikmawatia, akhirnya di artikel yang kami terbitkan tidak hanya mendeskripsi spesies baru Homalomena Chikmawatia, tapi juga sekaligus melakukan revisi terhadap genus Furtadoa, yakni seluruh anggota genus Furtadoa kami masukkan ke dalam genus Homalomena. Nah, tentunya analisis molekuler itu menjadi salah satu supporting data yang sangat penting ketika melakukan tidak hanya deskripsi tapi juga validasi terhadap spesies tumbuhan, mengingat bahwa ciri-ciri penting untuk mengidentifikasi tumbuhan itu sedikit banyak ada di karakter generatif di bagian bunga, baik itu bunga, buah maupun biji. Jika kita hanya memiliki organ vegetatif, tentunya kita mungkin agak kesulitan untuk melakukan identifikasi, sehingga kita bisa menambahkan pendekatan-pendekatan lain, bisa dari anatomi ataupun juga dari molekuler. Oh, oke. Berarti untuk penemuan kali ini tentunya nggak cuma dilihat dari morfologi ya, kayak struktur dari tanaman itu sendiri, bunganya, tapi juga benar-benar dilakukan analisis genetik ya, Mas ya? Iya, betul. Jadi di situ yang kami bandingkan untuk menyusun atau mengkonstruksi pohon filogeny itu adalah susunan nukleotida dari sekuen internal transcript spacer yang
sudah kami sequencing sebelumnya dari Homalomena Chikmawatie. Oke nih Mas, berarti kan tadi kan ditunjang oleh data-data genetik dan molekuler ya Mas ya. Nah menurut Mas Hariri nih, seberapa penting sih sebenarnya peran data molekuler dalam penemuan spesies baru di era sekarang? Dan apakah ada kasus yang secara morfologi mungkin mirip nih Mas, tapi ternyata secara DNA beda jauh? Apakah pernah menemukan seperti itu Mas? Iya, untuk sebenarnya tidak hanya di tumbuhan tapi juga ada di kasus juga di hewan. Tapi karena memang fokus penelitian saya dan tim itu adalah di tumbuhan, mungkin yang akan saya berikan contoh itu berdasarkan penelitian yang sedang kami lakukan. Kebetulan pada penelitian kami mengenai masih tetap di genus Homalomena, kami mendapatkan satu spesimen yang berasal dari Sumatera yang memiliki ciri agak mirip dengan Homalomena yang sebelumnya sudah dideskripsi. Nah, di sini kami memiliki kecurigaan bahwa sebenarnya spesies ini berbeda, tapi secara morfologi kami masih belum yakin. Nah, oleh karena itu kami menambahkan pendekatan menggunakan molekuler, dan ternyata secara molekuler memang keduanya berbeda, tapi memang masih berkerabat dekat. Sehingga kalau misalnya kita lihat dari proses evolusinya, kedua spesies ini tuh berasal dari satu nenek moyang yang sama. Ibaratnya berasal dari satu orang tua, tapi ada kakak dan adiknya, seperti itu. Nah, pentingnya menggunakan pendekatan molekuler di sini adalah untuk membantu kita semakin yakin apabila ketika kita melakukan karakterisasi secara morfologi masih agak membingungkan, sehingga membutuhkan pendekatan lain untuk lebih meyakinkan apakah spesies yang sedang kita amati itu merupakan spesies yang sama atau spesies berbeda. Karena secara morfologi mungkin ada variasi yang terlihat, tapi ternyata ketika dilihat secara genetik ternyata mereka masih sama. Atau bisa saja ketika secara morfologi mereka mirip, tapi ternyata secara genetik mereka berbeda sangat jauh. Oke. Berarti kan tadi kan dijelaskan juga sempat dilakukan sequencing juga ya Mas ya, dan kebetulan sequencingnya dikirimkan ke Genetika Science Indonesia ya Mas ya. Nah itu boleh dong Mas, kemarin sequencingnya itu metodenya pakai apakah Sanger atau pakai jasa lainnya juga di genetika? Iya, untuk penelitian di artikel Homalomena Chikmawatie kami kebetulan menggunakan sequencing Sanger, karena memang yang di sequencing hanya parsial DNA, yakni dari internal transcript spacer dari genom inti. Namun selain sequencing Sanger juga dari penelitian yang kami lakukan, kami juga menggunakan jasa untuk analisis whole genome sequencing menggunakan platform Illumina. Jadi tentunya dengan kemajuan teknologi sekarang, terkadang ketika kita menggunakan analisis sekuen parsial itu belum tentu cukup untuk melakukan karakterisasi atau diskriminasi spesies, terutama untuk memperlihatkan laju evolusi dari spesies-spesies yang berkerabat dekat. Sehingga pendekatan yang lebih tinggi lagi mungkin di sini bisa menggunakan whole genome sequence yang nanti bisa mendapatkan data chloroplast genome. Tentunya chloroplast genome ini kan ukuran genomnya lebih besar daripada parsial genome, sehingga data-data informasi yang kita bisa bandingkan lebih komprehensif. Oke, mungkin ini juga informasi buat para pendengar ya Mas ya. Siapa tahu di para pendengar ingin melakukan riset serupa, ingin identifikasi, bisa kirim Sanger sequencing ke Genetika Science, atau pengen terkait NGS tadi ya Mas ya. Itu boleh banget. Nanti bisa kontak Genetika Science Indonesia. Oke nih Mas, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu kan kalau dari segi namanya nih Mas, namanya kan Chikmawatie. Nah, spesiesnya kan cukup unik dan tentunya punya makna ya Mas ya. Mungkin bisa diceritakan dong Mas, di balik penamaan Homalomena Chikmawatie ini apa filosofi atau bentuk penghargaan kepada siapa sih sebenarnya? Iya, kebetulan untuk epitet dari Chikmawatie ini kami ambil dari nama Prof. Tati Chikmawati, seorang dosen biologi di IPB University. Kebetulan Prof. Tati ini merupakan pembimbing kami ketika kami sedang melakukan atau mengambil S2 di IPB seperti itu.
kebetulan Prof. Tati merupakan pembimbing saya dan Mas Ipin, Arifin Suryadi Irsyam dari SITH ITB atau Herbarium Bandung NC. Nah, Prof. Tati ini memiliki kontribusi yang sangat tinggi terhadap ke hati di Indonesia, dan kebetulan juga mengapa kami mengambil nama beliau sebagai epitet dari atau untuk tumbuhan ini karena sebagai penghargaan dari kami terhadap kontribusi beliau terhadap pendidikan dan ke hati di Indonesia. Wah, berarti emang karena jasa beliau di dunia ini cukup besar, makanya Mas pengen menyematkan nama beliau di spesies temuannya gitu. Iya, betul. Wah, keren banget nih. Dan dengar-dengar nih Mas, selain Homalomena cimawatiae ini ada penemuan spesies baru yang lain nih. Mungkin boleh dong Mas dikasih spill kita. Mungkin dari pendengar juga pengen tahu sebenarnya riset-riset penemuan spesies ini tuh, wah ternyata keren banget nih. Ya, kebetulan hingga saat ini spesies-spesies dari Indonesia yang sudah berhasil kami deskripsi itu kurang lebih berjumlah 13. Okay. Kemudian ada masih ada 10 yang terhitung karena ada beberapa yang masih dalam tahap proofread, jadi belum resmi publish. Dan kebanyakan memang dari famili Araceae. Jadi selain dari genus Homalomena, kami juga ada dari genus Cirtosperma. Tadi yang pertama kali spesies kami deskripsi adalah Cirtosperma hayi. Kemudian yang kedua adalah Cirtosperma prassinispatum. Nah, menariknya ini untuk Cirtosperma prassinispatum ini kami deskripsi dari koleksi Kebun Raya Bogor. Yang merupakan hasil eksplorasi di Papua juga, seperti itu. Kemudian untuk dari Homalomena sendiri, selain Homalomena cimawatiae, ini juga ada Homalomena amari. Ini juga berasal dari Sumatera. Kemudian Homalomena pistioides, Homalomena siaisensis, dan ada juga satu dari Kalimantan, Homalomena sungai Keliensis, karena berasal dari Sungai Keli di Kalimantan. Nah, selain dari 2 genus dari famili Araceae, kami juga sudah menerbitkan satu spesies baru yang dideskripsi dari Sulawesi, dan ini juga tidak kalah menarik, yakni jambu yang berbuah merah. Namanya Syzygium rubrocarpum dari Sulawesi. Nah, selain itu juga masih ada beberapa artikel kami yang sudah lolos tahap peer review dan sudah accepted di beberapa jurnal, dan tentunya mungkin untuk yang kepo mungkin nanti bisa menunggu di Google Scholar kami atau mungkin di media sosial kami yang tentunya akan menampilkan hasil deskripsi spesies-spesies baru kami. Oke, berarti ternyata nggak cuma satu aja ya Mas ya. Ternyata banyak loh yang ditemukan sama Mas Harini dan tim ya. Iya, betul. Oke, buat para pendengar yang nanti kepo-kepo, mungkin nama Google Scholar-nya apa Mas, bisa di-spill juga? Iya, mungkin kalau untuk teman-teman yang mau melihat langsung publikasi kami, bisa melihat di Google Scholar saya Muhammad Rifki Hariri. Itu bisa dicari langsung di website Google Scholar atau mungkin di Google, atau mungkin dari rekan saya Arifin Suryadi Irsyam itu juga bisa ditemukan di Google Scholar atau mungkin di halaman Scopus juga bisa. Oke, mungkin bagi teman-teman yang ingin mencari referensi mungkin atau kepo-kepo terkait riset yang dilakukan Mas Harini dan tim, bisa kepoin tuh. Atau pengen menunggu-nunggu spesies barunya, nanti pasti dipublish di situ ya Mas ya. Oke. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Mas. Melihat penemuan ini nih, sebenarnya harapan Mas Harini untuk dunia botani Indonesia ke depannya, terutama soal eksplorasi spesies baru nih Mas, riset molekuler dan konservasi keragaman hayati Indonesia. Mengenai kehati terutama ya di Indonesia, berdasarkan hasil temuan kami selama 2024 hingga 2025, sangat tidak menutup kemungkinan ya bahwa masih banyak spesies-spesies lain yang ada di Indonesia yang masih perlu dideskripsi. Kemudian dari spesies-spesies yang sudah dideskripsi, di situ kita juga bisa melakukan asesmen mandiri mengenai keterancamannya di habitat dan di lokasi yang sudah kita temukan, sehingga sedikit banyak kita bisa menginformasikan apakah spesies tersebut masih tidak masuk dalam kategori terancam atau sudah masuk dalam kategori terancam, sehingga kita bisa melakukan
usaha-usaha berikutnya untuk mengkonservasi spesies-spesies tersebut. Terlebih lagi mengingat bencana yang kemarin terjadi di Sulawesi, di Sumatera, di beberapa daerah tentunya ya, di 3 daerah utama, kebetulan ada salah satu spesies kami yang juga terdampak di sana karena berasal dari Sumatera Utara. Oh, itu udah publish juga Mas? Sudah. Ya. Oh, udah juga. Iya, dan kebetulan lokasinya juga merupakan salah satu area yang terdampak bencana kemarin, sehingga hal ini meningkatkan concern kami untuk melakukan kegiatan konservasi yang lebih tinggi lagi, lebih komprehensif lagi. Jadi tidak hanya dari sekedar mendeskripsi, tapi juga mungkin melakukan upaya konservasi in situ dan ex situ sehingga tidak menjadi punah. Oke. Tadi yang di Sumatera Utara, boleh dong Mas diinfo itu spesies apa ya Mas ya? Ya, kebetulan spesimen yang sudah kami deskripsi dari Sumatera Utara ada Homalomena siaisensis dan Homalomena pistioides. Oh, oke. Nah, ternyata juga dari bencana kemarin juga ada dampaknya juga ya bagi riset ini, dan mungkin kita juga turut mendoakan saudara-saudara kita ya Mas ya yang di Sumatera kemarin terkena bencana alam, dan semoga juga dari keragaman hayatinya terutama, nah itu juga semoga juga tetap terjaga di sana. Oke nih Mas, ini kan pendengarnya kan mayoritas kan mahasiswa dan peneliti muda ya Mas ya yang menyimak, dan yakin pendengar juga sangat antusias sekali terkait penemuan baru ini. Nah, ini kami juga pengen ngajak pendengar buat ikut merasakan sedikit pengalaman penemuan spesies baru ini nih Mas. Karena setiap penemuan itu kan selalu dimulai dari satu pertanyaan kan. Nah, mungkin gimana kalau Mas Hariri ngasih satu pertanyaan seru buat pendengar. Jadi semacam mini exploration challenge. Nah, mungkin boleh dong Mas dikasih satu pertanyaan, nanti pertanyaannya bakal bisa dijawab di Instagramnya Genetika mungkin. Ya, jadi mungkin untuk personal masing-masing kita punya ini berbeda ya untuk ke hati di Indonesia. Tapi mungkin pertanyaan yang akan saya sampaikan tidak terlalu sulit. Kalau misalnya untuk teman-teman sendiri, sebenarnya fungsi tumbuhan yang ada di sekitar tempat kita tinggal itu fungsinya apa saja sih untuk kita? Jadi mungkin kita selalu melihat ya setiap hari dari bangun tidur sampai nanti mau tidur, di sekitar rumah, mungkin di sekolah atau di tempat kerja, kita selalu melihat tumbuhan meskipun tumbuhannya berbeda-beda, tapi kadang kita selalu acuh ya, oh ya udah tumbuhan seperti itu. Nah, padahal di balik itu semua tumbuhan selalu memiliki manfaat dan fungsi-fungsi yang sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, mungkin teman-teman sekalian bisa memberikan 3 contoh paling mudah ya, sebenarnya manfaat atau fungsi tumbuhan untuk kehidupan kita sehari-hari itu apa saja sih yang sangat terintegrasi di kehidupan keseharian kita. Oke, menarik banget nih Mas pertanyaannya. Oke, buat para pendengar boleh nanti ya coba tebak itu jawabannya apa, dan bisa menceritakan tadi fungsi dari tumbuhan di sekeliling kita aja ya Mas ya berarti ya. Nah, itu bisa dijawab pada postingan episode ini di Instagram Genetika Science Indonesia. Itu Instagramnya @genetikascience. Nah, nanti bisa banget nih tuliskan jawabannya atau menceritakan fungsi tumbuhan di kehidupan kita tuh apa sih sebenarnya. Oke deh kalau begitu, terima kasih banyak Mas Hariri, dan tentunya terima kasih juga buat pertanyaan kuisnya. Penemuan ini bikin kita sadar bahwa hutan Indonesia itu masih menyimpan begitu banyak misteri ya Mas ya, dan sains molekuler membantu kita membuka satu persatu tentang keajaiban dunia, terutama dunia tumbuhan yang Mas temukan hingga saat ini. Nah, Mas Hariri terima kasih banyak ya Mas ya atas waktu dan ceritanya, dan penjelasannya sangat mencerahkan nih Mas. Ceritanya sangat menarik sekali. Semoga episode ini membantu teman-teman memahami dan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin. Amin. Dan untuk pendengar jangan lupa follow, share, and nantikan episode berikutnya di Genetika Lab Talk. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa.